Halo guys, siang ini kita akan bersih-bersih lahan untuk persiapan menanam ketela. Nah, ini kita menuju ke lahannya. Nah, di sana itu lahan yang kami tempatin, alhamdulillah ada pohon ketelanya ya. Terus rencana kita akan membuat pohon ketela atau menanam pohon ketela di belakang, di bagian belakang sini. Nah, di bagian belakang sana kebetulan ini masih banyak rumput. Nah, akhir-akhir ini selama 4 bulanan kita paling ya 4 bulanan ini kita nggak update apapun tentang video, nggak bikin konten apapun. Nah, hari ini kita akan mulai lagi ya, mohon supportnya juga ya teman-teman ya. Dan kita akan mulai dengan menanam pohon ketela. Pada hari ini kita akan coba untuk membersihkan lahan-lahan yang akan kita tanami pohon ketela, tepatnya di sebelah situ-situ gitu ya. Nah, hal yang pertama kali dilakukan sebelum menanam ya, kita bersihkan dulu tanahnya dari rumput-rumput liar ini ya, karena cukup banyak. Kita hilangi dulu. Target kita hari ini tidak lain dan tidak bukan, kita bersihkan dulu rumputnya sampai bersih, kemudian kita akan bikin jalur untuk menanam si pohon ketelanya. Sebenarnya ini kalau dibuat pakan ternak kambing pun juga bisa sih, namun sayangnya kami belum punya ternak kambingnya. Kayak gitu guys. Rencananya di sini nanti kita akan tanam beberapa tanaman ketela ya, ketela pohon, mungkin dari situ sampai sinilah kira-kira begitu, sekitar 10 sampai 20-an nih, 10-20-an batang yang akan kita tanam. Mengingat ini juga masih luas, kita pun juga akan mencoba untuk membuka potensi-potensi menanam tanaman yang lainnya. Ternyata cukup melelahkan ya teman-teman menyiangi begini. Karena memang nggak pernah ya belum pernah ngarit nih, belum pernah ngarit. Jadi ini agak melelahkan. Itu nggak apa-apa, kita akan lakukan itu sampai selesai. Ya setidaknya itu kita bisa kurangi jumlah tanaman liar yang ada di sini ya, kita bisa kurangi meskipun nggak banyak. Nanti setelah bisa kita kurangi baru kita akan cangkul, kita buatkan jalur untuk menanam tanaman singkongnya. Ya, kupikir ini sudah cukup ya, sudah cukup dikurangi ini tanaman-tanaman liarnya. Nah, area ini yang akan kita tanami singkong nantinya atau ketela pohon. Nah, gitu. Dapat segunduk-gunduk itu cukuplah area ini untuk menanam sekitar 20-an tanaman singkong nanti. Tahap berikutnya kita akan cangkul tanahnya, kita buat seperti gundukan parit kayak gitu ya. Area seluas ini ya, tidak begitu besar ya, cuman area ini aja yang kita akan tanami singkong. Berapa ya ini kira-kira, paling cuman 3 kali 7 mungkin, atau 3 kali 5 ini kira-kira begitu ya. Kita mulai dari sini, kita akan buat jalurnya. Fungsinya buat apa tuh teman-teman? Jadi idenya itu saya ingin ada aliran air yang di sini, di sekitar singkongnya, sehingga ketika
ketika hujan datang atau kita sedang melakukan penyiraman terhadap singkongnya, air tidak serta-merta langsung habis, tapi masih ada ditampung sedikit di dalam paritnya. Dan ini tidak terlalu dalam, cuman sekedarnya aja. Nah, nantinya si singkong itu akan ditanam di atasnya ini, di sininya gitu. Ya, yalah, cukup menguras tenaga ya. Jadi kita udah selesaikan 3 jalurnya, 1 2 3. Singkong nanti rencananya kita akan tanam di jalur ini, di sebelah kiri, sebelah kirinya ya, kayak gitu. Nah, kita istirahat dulu ya teman-teman ya. Capek teman-teman. Ada perubahan rencana ya teman-teman. Jadi setelah dipikir-pikir kok mungkin sebaiknya kita akan balik seluruh tanahnya aja. Jadi area ini, area sekitar 3 kali 7 ini kira-kira ya ini ya, karena nggak ngukur pakai meteran, itu kita akan balik semua tanahnya. Tapi sebelum itu kita basahi dulu, karena memang ini cukup keras ya tanahnya. Kita basahi dulu biar lebih lunak, nanti kita akan balik semuanya seluas ini nih. Teman-teman kalau ada tips dan trik menanam singkong boleh ditulis di kolom komentar ya, kita saling berbagi. Siapa tahu di lahan sisanya, mungkin di depannya sini barangkali itu bisa kita coba trik yang teman-teman punya di rumah untuk menanam singkong. Kira-kira selain singkong nantinya ditanami apa ya teman-teman? Kalau angan-angan saya itu sebelahnya singkong itu nanti tanami cabai atau tomat gitu. Jadi selang-seling, habis singkong cabai gitu. Tidak memenuhi pasar tapi memenuhi kebutuhan di rumah tangga sendiri. Nah, kita sirami dulu, kita kocor dulu. Habis itu kita akan balik semuanya biar lebih empuk aja. Kebetulan di sini belum turun hujan sejak bulan kemarin, atau malah 2 bulan yang lalu belum turun hujan, jadi tanahnya merekah ya. Tekstur tanah di sini itu di tempat kami kalau panas dia merekah, kalau kayak hujan terlalu banyak dia akan lembek seperti lumpur. Kalau bahasa Jawa nih belotong, jembrot. Nah, gitu. Dari depan ya, kan jalannya mundur ya. Wow, ternyata masih keras. Ternyata masih keras teman-teman. Ndah airin neh ndah, jatos mbak nih. Ya, jadi teman-teman setelah sekian lama ya, agak cukup lama, kita akhirnya bisa membuat gundukan seperti ini. Nah, ini gundukannya, kita lanjut untuk melakukan tahap air, yakni penanaman ketelanya, ketela pohonnya. Nah, ini tahap terakhir ya teman-teman dari proses menanam tela. Setelah tadi kita mulai dari siangi, kemudian kita cangkul, sempat tadi kita kocor juga biar tanahnya sedikit lebih empuk, dan terakhir kita tinggal menancapkan si batang ketela ini ke dalam tanah. Jadi teman-teman, menanam ketela itu sama seperti sebuah lagu yang sering kita dengar, yakni tongkat dan kayu jadi tanaman. Nah, ini tongkatnya teman-teman, tongkat yang ditancapkan saja bisa jadi tanaman.
Ya kira-kira jaraknya cuma setengah meter. Terus ingat mana atas mana bawah ya teman-teman, jangan sampai terbalik. Kalau terbalik nanti tumbuhnya begini akhirnya, mana yang atas mana yang bawah. Ya, nanamnya cukup ya cuman begini aja, ditancapkan saja. Oke, ini saya dibantu asisten ya, asisten yang lagi merekam. Nih, yang atas mana nih, sini ya. Terus kadung. Nah, menanam ketela itu sangat mudah, yang sulit mencangkulnya teman-teman, karena tidak terbiasa. Cukup melelahkan. Nanamnya cukup ditancap-tancapkan aja. Nah, ketela sendiri ini baru bisa dipanen sekitar 9 bulan teman-teman, jadi cukup lama. Tapi perawatannya pun mudah ya, bahkan malah nyaris tanpa perawatan ketela. Oke, ternyata malah kurang 1 atau 2 ya di sebelah sana. Semua benih yang telah disiapkan sudah selesai. Tahap terakhir kita kocor lagi sebelum selesai semuanya. Kocor. Ya ibarat kata sama kayak nanam biasanya lah. Kalau teman-teman nanam kan juga disiram ya. Ini siram lagi. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita selesai, sore ini kita selesai menanam ketela, dan ini salah satu hasil dari ketela pohon yang telah kita tanam tahun lalu teman-teman, dan baru dipetik tahun ini gitu. Ketelanya berwarna kuning ini ya, warna kuning, dan ini kalau dalam bahasa Jawa itu meduk ya teman-teman, merekah ya, ketelanya merekah dan manis teman-teman. Mau kasih gula tanda? Dengan sedikit gula. Nah, dikasih gula tuh. Nah semoga nanti kita bisa mendapatkan ketela yang sama persis dengan ini. Ada yang warna kuning, ada yang warna putih, dan sama maduknya kita akan rawat seperti anak sendiri. Kayak gitu ya. Support kita terus teman-teman. Kalau ada komentar, saran-saran mengenai tanaman-tanaman apa yang harus kita tanam di sekitaran rumah yang baru saja kami tempati ini, teman-teman komen di bawah ya gitu. Makasih ya teman-teman.